Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bersua meskipun melalui jalinan udara dalam rubrik fikih Islami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faidah, senantiasa menjadikan amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk mengetahui segala hal yang berkaitan tentang masalah toharoh atau bersuci. Karena toharoh atau bersuci ini berhubungan langsung dengan berbagai ibadah yang kita kerjakan. Seperti sholat misalnya. Jika toharohnya tidak sah, maka sholat kita pun dianggap tidak sah. Dan pendengar, toharoh secara umum ini maknanya adalah satu perbuatan yang bertujuan untuk menghilangkan najis dan juga hadas yang ada pada tubuh, pakaian dan juga tempat ibadah kita. Dan salah satu contoh pekerjaan toharoh adalah berwudu, mandi, dan juga istinja atau cebok kita katakan ya. Dan pendengar, salah satu hal penting dalam proses bersuci adalah media yang kita gunakan. Yaitu salah satunya apa? Air. Jadi air yang kita gunakan untuk bersuci ini bukanlah air sembarangan. Karena setiap bentuk dan jenis air yang ada ini memiliki hukum yang berbeda-beda di dalam agama Islam. Nah, pendengar yang budiman, yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit banyaknya tentang macam-macam air untuk bersuci. Yakni air jenis apa sajakah yang bisa digunakan untuk bersuci dan air jenis apa yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga buat kita dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama fikih telah merinci jenis air yang hukumnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada air mutlak, ada air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, dan ada air yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama yaitu air mutlak. Apa yang dimaksud dengan air mutlak? Yang dimaksud dengan air mutlak adalah air yang suci, yang tidak tercampur apapun di dalamnya, sehingga bisa digunakan untuk mensucikan yang biasanya keluar dari dalam bumi maupun yang turun dari langit. Dan seluruh ulama sepakat bahwa air mutlak ini bisa digunakan untuk bersuci. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka mengenai hal ini. Dan pendengar, yang termasuk kategori air mutlak ini adalah setiap air yang tidak ada sifatnya sama sekali. Jadi kalau kita tanyakan kepada seseorang, benda apakah yang ada di gelas ini? Maka ia menjawab misalkan air. Maka berarti air tersebut adalah jenis air mutlak. Atau ada sifatnya akan tetapi tidak mengikat sifat tersebut. Seperti misalkan air sumur. Maka sifat sumur ini tidak mengikat. Bukankah kalau air tersebut kita pindahkan ke bak mandi, maka menjadi air bak mandi, bukan air sumur? Atau kita letakkan di gentong menjadi air gentong? Atau kita alirkan di sungai menjadi air sungai? Maka jenis air ini kita katakan adalah air mutlak. Berbeda halnya seperti air kelapa. Dimanapun kita letakkan air kelapa tersebut, maka orang akan menyebutnya air kelapa. Kita letakkan di gelas air kelapa, di bak mandi misalkan air kelapa, di gentong air kelapa tetap, ya. Dan hukum jenis air seperti ini adalah suci, boleh dikonsumsi, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk toharoh, untuk bersuci.
Karena air tersebut tadi terikat dengan sifat yang melekat padanya. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang termasuk ke dalam jenis air mutlak, yaitu yang pertama air hujan, salju atau es, dan juga air embun. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan diturunkannya kepada kalian hujan dari langit buat menyucikan kalian. Kemudian firman Allah yang lain di surat Al-Furqan ayat yang ke-48. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi mensucikan. Begitu juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yakni tentang salah satu bacaan doa iftitah Rasul, di mana di antara bunyinya itu Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah aku dan kesalahan-kesalahanku. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan juga embun. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk air mutlak adalah air laut. Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami ini biasa berlayar di lautan dan hanya membawa air yang sedikit jumlahnya. Jika kami pakai air tersebut untuk berwudu, maka pastilah akibatnya kami akan kehausan. Maka bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Maka Rasulullah SAW menjawab hal tersebut dengan sabdanya, "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh." Laut itu airnya suci, lagi mensucikan, dan bahkan bangkainya ini halal untuk dimakan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk air mutlak adalah air telaga, air sumur, dan yang sejenisnya. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah SAW meminta seember penuh air Zam-Zam, beliau meminumnya sedikit dan dipakainya juga buat untuk berwudu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Begitu juga hadis tentang air wudhu'ah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Air wudhu'ah, yakni air atau air sumur, di mana di dalam sumur tersebut ada kain bekas darah haid, ada sedikit kotoran dan juga sedikit daging anjing. Ya, maka kata Rasul, "Al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un." Jadi air itu suci lagi mensucikan dan tidak ada satupun yang akan menajisinya. Nah, itu pendengar. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk air mutlak, yaitu air yang berubah disebabkan lama tergenang atau tidak mengalir, mengendap dia, ya. Atau disebabkan bercampur dengan sesuatu yang menurut galibnya ini tidak bisa terpisah dari air. Seperti misalkan bercampur dengan lumut atau ganggang atau daun-daun kayu yang sudah membusuk misalkan. Maka air jenis seperti ini menurut kesepakatan ulama tetap dinamakan air mutlak. Ya, jadi dia bisa untuk mensucikan atau digunakan toharoh. Nah, pendengar yang budiman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua, tadi setelah dijelaskan air mutlak yang murni, ya, maka jenis yang kedua adalah air mutlak yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Di mana jenis ini pun terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama, air mutlak yang berubah sifatnya, yakni berubah bau, rasa dan juga warnanya. Ya, baik salah satunya atau semuanya berubah. Dikarenakan bercampur dengan sesuatu yang suci, yang dimana perubahannya tersebut banyak,
Sehingga tidak dinamakan lagi air mutlak, tapi ada embel-embelnya. Seperti misalkan, jika air tersebut tercampur oleh sabun, maka dinamakan air sabun. Atau tercampur dengan teh, ya, maka disebut air teh. Atau dengan kopi disebut air kopi. Maka air seperti ini adalah air yang suci, yang bisa dikonsumsi, akan tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci, baik berwudu ataupun untuk mandi. Berbeda halnya jika perubahannya sedikit. Ya. Misalkan hanya keruh saja sedikit. Atau yang semisalnya. Akan tetapi nama air mutlak masih melekat pada air tersebut. Maka untuk hal ini, ya, tidak merubah hukum asalnya, yaitu dia suci dan mensucikan. Ya, bisa digunakan untuk toharoh. Kemudian jenis yang kedua, ya, dari air mutlak yang tercampur dengan sesuatu yang suci adalah air yang tercampur dengan air bekas wudu atau mandi wajib. Ya. Jadi air yang bekas wudu atau mandi wajib dari tubuh seseorang ini jatuh, ya, masuk lagi ke dalam apa? Penampungan atau wadah air tadi. Ya. Di mana para ulama sering menyebut air ini dengan air musta'mal. Ya, jadi jenis yang kedua apa? Air yang tercampur dengan air dari bekas wudu seseorang, atau kita katakan air sisa wudu atau mandi janabah seseorang. Maka perlu diperhatikan di sini bahwa air musta'mal ini berbeda dengan air bekas, yakni mencuci tangan atau membasuh muka atau keperluan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan wudu atau mandi janabah. Ya, tidak ada hubungannya dengan ibadah. Karena wudu dan mandi janabah termasuk ibadah. Nah, jadi kalau seseorang mandi biasa, bukan mandi janabah, atau seseorang membasuh tangan, ya, bukan niat untuk berwudu, lalu bekas air tersebut masuk lagi ke wadah, ya, maka tetap wadah tersebut, ya, yang berisi air ini suci dan mensucikan. Jadi di sini harus ditekankan, ya, perlu diperhatikan di sini. Yang dimaksud di sini adalah apa? Air yang tertetesi bekas wudu atau bekas mandi wajib seseorang. Nah, pendengar yang budiman, dalam permasalahan air musta'mal ini para ulama fikih berbeda pendapat. Ini dalam menentukan hukum penggunaan air tersebut. Apakah ia suci mensucikan atau hanya suci tapi tidak bisa digunakan untuk toharoh. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa ia suci akan tetapi tidak bisa mensucikan. Yang tidak bisa digunakan untuk toharoh. Adapun dalil yang digunakan oleh para ulama ini yang berpegang pada pendapat ini, bahwasanya air musta'mal itu suci tapi tidak mensucikan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud salah satunya, ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tagtasilal mar'atu bi fadlir rajul aw ar-rajul bi fadlil mar'ah wal yagtarifa jami'ah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang istri mandi dengan air bekas mandi suaminya. Atau sebaliknya, yakni suami mandi dengan air bekas mandi istrinya. Dan hendaklah mereka berdua menciduk air tersebut bersama-sama. Jadi ini menggambarkan dengan jelas kepada kita bahwa air bekas dipakai seseorang ini dilarang untuk digunakan bersuci, ya. Kemudian hadis riwayat Abu Hurairah, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la yagtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Janganlah seseorang dari kalian mandi di air yang diam, ya, yang tidak mengalir, sedang ia dalam keadaan junub. Jadi hadis ini dapat kita ambil pengertiannya bahwa mandi janabah dengan menceburkan ke dalam air, ya,
ini dapat menghilangkan sifat mensucikannya air itu sendiri. Lalu pendengar yang budiman, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa air musta'mal adalah air yang suci dan mensucikan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil ya, di mana Imam Muslim ya misalkan mengeluarkan satu riwayat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yagtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan air bekas mandinya Maimunah radhiyallahu anha. Dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ya, yang diriwayatkan dari Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa ketika sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di satu wadah besar, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengambil air ya dari sisa mandi istrinya, atau beliau berkeinginan untuk mandi. Maka salah satu istrinya berkata, "Ya Rasulullah, kuntu junuban. Aku tadi junub dan itu sisa mandiku." Maka Rasul bersabda, ya, al-ma'u la yajnub. Sesungguhnya air itu tidak terpengaruh oleh junub, ya. Jadi hadis tadi menjelaskan tentang bolehnya. Bentar. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-ma'u la yajnub. Sesungguhnya air itu tidak terpengaruh oleh junub. Jadi hadis-hadis ini menjelaskan tentang bolehnya menggunakan air musta'mal untuk bersuci. Nah, pendengar yang budiman, setelah kita simak tadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ternyata hadis-hadis yang dipakai oleh kedua pendapat tersebut, ya, ini sama-sama sahih. Maka ada sebagian ulama yang berusaha untuk mengkompromikannya, ya, di mana mereka berpendapat bahwa mandi dengan air bekas mandi ini sebaiknya tidak dilakukan jika masih bisa ditemukan air lain yang jauh lebih bersih. Akan tetapi jika kondisinya tidak memungkinkan, tidak ada air lain selain air bekas mandi seseorang tersebut, maka air tersebut boleh digunakan untuk bersuci dan juga bisa mensucikan. Nah, pendengar yang budiman, adapun mengenai air bekas wudu, maka pendapat yang rajih atau yang paling tepat dalam masalah ini adalah hukumnya seperti hukum air mutlak, yaitu suci dan mensucikan. Di mana hal ini berdasarkan beberapa dalil ya. Seperti hadis riwayat Abu Dawud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi min fadli ma'in kana fi yadihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kepalanya dengan bekas air wudu yang berada di tangannya. Ini menandakan bahwa beliau mencuci salah satu anggota wudunya dengan bekas wudu beliau ya yang ada di anggota tubuh yang lainnya. Nah, kemudian dari Abu Juhaifah radhiyallahu an, ia menceritakan, wa ra'aitu Bilalan akhraja wudu'an. Jadi aku melihat Bilal mengeluarkan air wudu. Fara'aitun nas yabtadiruna zalikal wudu, faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi, wa man lam yusib minhu akhadha min balali yadi sahibihi. Lalu aku melihat orang-orang bersegera mendatangi air wudu tersebut. Maka siapa yang mendapatkan sedikit darinya, maka ia pun berwudu dengannya. Dan siapa yang tidak mendapatkan air tersebut, maka mereka mengambil air tersebut dari basahan tangan sahabatnya yang lain. Ya, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari Abu Huzaifah radhiyallahu anhu ia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajir, fa utiya bi wudhu fatawadda, faja'ala an-nas ya'khuduna min fadli wudhu'ihi fayatamassahuna bihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar bersama kami di Al-Hajirah, salah satu daerah ya. Lalu beliau didatangkan air wudu untuk berwudu. Kemudian para sahabat mengambil bekas air wudu beliau. Dan mereka pun menggunakannya untuk mengusap anggota wudu. Jadi
kesimpulannya menurut pendapat yang tepat dalam masalah air bekas wudu atau air mustakmal bekas wudu, ini adalah hukumnya suci dan mensucikan, wallahu a'lam. Kemudian pendengar yang beriman, jenis air yang selanjutnya, ya, setelah air mutlak yang murni, air mutlak yang tercampur dengan sesuatu yang suci, yang selanjutnya adalah air mutlak yang tercampur dengan sesuatu yang najis, atau sering disebut dengan air mutanajis. Maka dalam hal ini ada dua pendapat, ya, di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa air bisa menjadi najis karena tercampur dengan najis jika air tersebut sedikit jumlahnya, sedikit kadarnya, ya, walaupun tidak merubah bau atau rasa atau warna air tersebut, ya. Ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Dan masalah jumlah air yang sedikit tersebut, ya, berapa batasannya, ini pun mereka berbeda pendapat. Abu Hanifah mengatakan bahwa sedikitnya air atau batasan air yang sedikit adalah air yang jika digerakkan di satu ujung wadahnya, maka ujung lainnya juga ikut bergerak. Nah, ini menurut pendapat Abu Hanifah tentang ukuran, yakni sedikitnya air yang bisa menjadi najis ketika tercampuri najis. Berbeda menurut madhab Syafi'i dan juga madhab Hambali atau Ahmad bin Hanbal. Yang dimaksud dengan air yang sedikit tersebut, yang jika tercampuri najis menjadi air mutanajis, ini ketika air tersebut kurang dari 2 kula, ya. Atau kita katakan, para ulama menyebutkan 2 kula itu adalah sekitar 240 literan, ya, atau sampai 300 literan kita katakan. Maka yang kurang dari hal tersebut, kurang dari ukuran tersebut, jika terkena sesuatu yang najis, menjadi najis air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci, meskipun tidak berubah warna, rasa, atau baunya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza balagul ma'u kullatain lam yahmilul khobas." Jika air telah mencapai 2 kula, maka tidak mungkin dipengaruhi oleh khobas atau kotoran atau najis, ya. Begitu juga riwayat yang lain menyebutkan, "Idza balagul ma'u kullatain lam yunajjishu syai." Jika air telah mencapai 2 kula, maka tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Nah, ini pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa jika air yang terkena najis tersebut tidak berubah bau, rasa, atau warnanya, maka air tersebut tidak najis, yakni tetap suci dan bisa mensucikan. Ini adalah pendapat sebagian para sahabat seperti Ibnu Abbas, ya, Abu Hurairah, dan yang lainnya. Begitu juga pendapat tabi'in Hasan al-Basri misalkan. Dan pendapat ini, ya, pendengar yang beriman, sering disematkan kepada pendapat Imam Malik, ya. Jadi orang mengenalnya ini adalah pendapat Imam Malik. Hal ini berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika ada seorang Arab Badui, ya, datang, kemudian ia kencing di suatu sudut masjid. Maka para sahabat pun menghardiknya, orang-orang menghardiknya yang ada di masjid tersebut, ya, kepada orang Arab Badui yang kencing sembarangan. Lalu Nabi SAW melarang mereka, ya. Ketika si Arab Badui tersebut telah selesai kencing, Nabi SAW menyuruh, ya, untuk diambilkan seember air, lalu disiramkan di atas bekas kencing tersebut dan menjadi sucilah, ya. Jadi hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa air yang sedikit tapi bisa menghilangkan bau, rasa, atau warna najis tersebut, maka air tersebut bisa mensucikan, ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW
pernah bersabda bahwa air ini tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya kecuali oleh sesuatu yang dapat merubah bau, rasa, atau warnanya. Ya, meskipun hadis ini dianggap lemah oleh para ulama, akan tapi diperkuat secara makna dengan hadis lain yang derajatnya sahih. Ya. Jadi kita katakan hadis ini menerangkan bahwa yang menjadikannya najis adalah jika air tersebut telah berubah, baik bau atau rasa atau warnanya oleh najis tadi. Tapi jika tidak merubahnya, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan. Dan pendengar yang beriman, kesimpulannya dari air mutanajis ini yaitu, jika najis tersebut merubah rasa atau warna atau bau air tersebut, maka airnya tidak dapat digunakan untuk bersuci meskipun airnya banyak. Akan tetapi jika najis tersebut tidak merubah salah satu dari zat air, sehingga secara adat pun air tersebut masih dianggap sebagai air, maka hukumnya suci dan mensucikan meskipun jumlah airnya atau jumlah kadar airnya sedikit. Nah, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan fikih ya tentang jenis-jenis air yang digunakan untuk thaharah. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda.